Perkenalkan, nama saya Ade Putri Andriani dari Sekolah TKP 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang surat niaga. Pengertian surat niaga. Surat niaga merupakan suatu surat yang dibuat atau ditulis untuk kepentingan bisnis atau perdagangan. Fungsi surat niaga ada 6, yaitu 1. Berfungsi sebagai bukti nyata hitam di atas putih, khususnya surat-surat perjanjian. Kedua, berfungsi sebagai alat pengingat sebab surat dapat diarsipkan dan dapat dilihat lagi jika memang dibutuhkan. Ketiga, berfungsi sebagai duta atau wakil penulis untuk berhadapan dengan lawan bicaranya. Keempat, berfungsi sebagai pedoman kerja dalam menjalankan tugas. Kelima, berfungsi sebagai alat promosi dan berfungsi sebagai bahan untuk mengambil suatu keputusan. Keenam, berfungsi sebagai bukti dan sejarah. Ciri-ciri surat niaga. Yang pertama, surat niaga selalu berkaitan dengan hal bisnis atau perdagangan. Yang kedua, surat niaga menggunakan kata-kata yang baik dan persuasif untuk menarik perhatian. Yang ketiga, surat niaga dibuat secara resmi dengan bahasa baku dan ketentuan penulisan surat yang baik. Yang keempat, menyampaikan maksud dan tujuan dengan jelas dan mudah dimengerti. Yang kelima, surat niaga cenderung menggunakan bentuk formulir agar lebih efisien, hemat waktu, tenaga, dan biaya. Jenis-jenis surat niaga ada 13, yaitu yang pertama, surat perkenalan. Merupakan surat yang dibuat oleh penjual atau perusahaan untuk mengenalkan usaha yang telah dijalankan dari suatu periode dalam kurun waktu tertentu dengan tujuan untuk mengenalkan usaha kepada calon relasi, calon kolega dalam bisnis. Yang kedua, surat penawaran merupakan surat yang ditulis untuk memperlihatkan maksud suatu perusahaan untuk menjalin kerjasama kepada perusahaan lainnya. Yang ketiga, surat konfirmasi pesanan merupakan surat yang dibuat oleh penjual yang ditujukan kepada calon pembeli untuk memastikan barang atau jasa apa saja yang dipesan. Yang keempat, surat penolakan pesanan yang dibuat oleh penjual apabila penjual tidak dapat menyetujui permintaan dari pembeli karena ada alasan tertentu. Yang kelima, surat pengiriman pembayaran merupakan surat yang dibuat oleh pembeli setelah menerima barang yang dipesan. Yang keenam, surat jawaban penangguhan pembayaran merupakan surat yang dibuat oleh penjual atas surat penangguhan pembayaran dari pembeli. Yang ketujuh, surat jawaban pengaduan merupakan surat yang dibuat oleh penjual sebagai balasan atas surat pengaduan dari pembeli. Yang ke-8, surat permintaan penawaran merupakan surat yang dikirimkan oleh calon pembeli kepada calon penjual di mana isinya dimaksudkan untuk meminta keterangan mengenai suatu barang yang diinginkan. Yang ke-9, surat pesanan merupakan surat yang dibuat oleh calon pembeli kepada perusahaan penjual yang berisi tentang permintaan untuk menawarkan produk yang dimiliki perusahaan tersebut. Yang ke-10, surat pemberitahuan pengiriman barang merupakan surat yang dibuat oleh penjual setelah penjual dan pembeli setuju dengan aturan pesanan yang dilakukan. Yang ke-11, surat penagihan merupakan surat yang dibuat jika proses jual beli barang atau jasa bersifat utang.
Yang ke-12, surat penangguhan pembayaran merupakan surat yang dibuat oleh pembeli atas surat tagihan yang dikirim ke penjual. Yang ke-13, surat pengaduan atau komplain merupakan surat pengaduan yang dibuat oleh pembeli karena produk yang didapat mengalami cacat atau tidak sesuai dengan pesanan. Alur surat niaga yaitu surat perkenalan dari penjual untuk pembeli, surat permintaan daftar harga dari pembeli untuk penjual, surat penawaran dari penjual untuk pembeli, surat pesanan dari pembeli untuk penjual, surat pengiriman barang dari penjual untuk pembeli, surat keluhan dan penyelesaiannya dari pembeli untuk penjual, surat tagihan dari penjual untuk pembeli. Bagian-bagian surat niaga ada 11, yaitu yang pertama, kod surat, yang kedua, nomor surat, yang ketiga, lampiran, yang keempat, perihal, yang kelima, tanggal surat, yang keenam, alamat surat, yang ketujuh, salam pembuka, yang ke-8, isi surat, pendahuluan, inti dan penutup, yang ke-9, salam penutup, yang ke-10, tanda tangan pengirim surat, yang ke-11, jabatan pengirim surat. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.